Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Senang kembali kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Dengan satu tujuan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala, minta pimpinan Tuhan. Tuhan terima kasih buat waktu dan kesempatan sore hari ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Kembali menjadi satu kerinduan yang sama Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan hadir di ibadah yang akan kami kerjakan saat ini. Tuhan tolong dari awal sampai akhirnya, biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Dan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah saat sore hari ini kita memberikan pujian, syukur kita yang terbaik. Mari kita bawa kepada Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Dari awal kata pujian ini, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah
dan kita bangkit berdiri, kita mau katakan di hadapan Engkau hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah umat-umat yang berharga di mata Tuhan. Biarlah sore hari ini dan selamanya kita mau menjadi penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Sore hari ini berikan waktu, berikan hidup kita di hadapannya. Kalau ada kesempatan kita boleh datang kepada Tuhan. Kalau masih ada kesempatan untuk kita menaikkan pujian dan syukur kita, mari kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pergunakan waktu yang ada untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita sebagai bentuk terima kasih kita. Sebagai bentuk bahwa anugerahnya yang besar Dia sudah limpahkan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini, refnya saja, dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Tuhan yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama akan mengangkat satu pujian. Berkuasa di bumi di surga. Mari dalam setiap kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sekali lagi, dari awal berkuasa, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan kita, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya, wah perbuatannya. Betapa hebat, Allah kita. Dia bersama bangsa raja, Tuhan Allah kita. Ayo lagi di hadapan Tuhan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Betapa hebat, betapa hebat. Haleluya. Semua perbuatannya betapa hebat. Allah kita, Dia akan apa? Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat. Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Allah kita, Yesus Raja, Raja, Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah selamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita mau senangkan hati Tuhan sore hari ini. Lewat pujian, lewat penyembahan yang terbaik di hadapan kita. Allah bangkit bersama. Mari sama-sama kita katakan, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan. Kita umat-umat yang dibebaskan Tuhan. Allah dahsyat, Allah bangkit, Allah bangkit. Lebih kencang lagi di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan. Kita umat-umat yang dibebaskan Tuhan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Mari tepuk tangan di atas kepala.
angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang telah membebaskan kita. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari segala masalah. Namanya Tuhanku menara yang teguh. Berkuasa, dia dan menara yang teguh, kota benteng kita, gunung batu keselamatan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, dia Bapa yang batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, tempatku berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Bapak Ibu Saudara, percaya nama Yesus nama yang berkuasa, nama yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan, panggil dia. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa dan nama itu Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu Yesus Raja segala raja. Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan iman kita mau katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Kita akan baca ayat sebentar kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita baca sekali, kita akan mulai di hitungan yang ketiga. 2, 3.
Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan, silakan duduk umat-umat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Yesus menjadi andalan dalam setiap hidup kita. Kita mau percaya bahwa mujizatnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap akan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita mau katakan, aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjanya. Aku percaya ada mujizat. Dari awal kita mau angkat pujian ini. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjanya. Aku percaya. Saya rindu umat-umat Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Apa yang kita bawa pada sore hari ini di hadapan Tuhan? Mungkin pergumulan yang tidak pernah berhenti, persoalan yang datang silih berganti. Terkadang kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Lewat pujian ini kita mau katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Setiap persoalan apapun, itu sakit penyakit, itu masalah atau keterikatan. Hari ini ada mujizat yang akan kita terima di hadapan Tuhan. Ada mujizat yang akan kita bawa pulang. Dia Tuhan yang berjanji, Dia akan mengerjakannya. Asal kita mau percaya, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau angkat kedua tangan kita sebagai bentuk kita percaya di hadapan Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada dengan iman kita mau katakan aku percaya ada mujizat. Nanti Ibu Sela akan pimpin dalam doa. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan, aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami, Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan bekerja untuk kebaikan kami Tuhan. Memberkati kami, berikan kekuatan baru dari hari ke hari Tuhan Yesus. Biarlah mujizat demi mujizat kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan kuatkan kami, keteguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Supaya kami tidak goyah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan Yesus baik, akan tetap baik untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu dengan urapan yang baru Tuhan. Biar apa yang disampaikan menjadi kekuatan untuk kami. Menjadi teguran untuk kami. Menjadi ingat-ingatan untuk kami. Supaya dalam kehidupan kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Ya, kita masuk di dalam bulan yang baru dengan tema yang baru. Ada yang tahu tema kita bulan ini apa? Apa? Ya, hidup baru. Nah, biasanya kata-kata hidup baru ini kita dengar saat menikah, karena dari lajang gitu ya kepada rumah tangga, pernikahan.
Dan kata hidup baru juga itu biasanya diucapkan saat dibaptis. Ya, kalau selesai dibaptis, orang-orang yang ada di sekitar situ suka bilang selamat hidup baru gitu ya. Artinya apa? Yang lama gitu ya sudah tenggelam. Yang baru sudah bangkit gitu ya. Lahir baru, ada pertobatan. Lain yang dulu, lain yang sekarang. Sama seperti yang lajang tadi, kalau dulu masih bebas kemana-mana sendiri, gak usah izin, gak usah pamit gitu ya. Kalau sudah menikah ada gandengannya, kemana-mana harus izin, harus pamit, ada komitmen di sana. Sama seperti di baptis hidup baru ada komitmen di sana, tidak boleh lagi main-main dengan dosa gitu ya. Jadi hidup yang baru, lain yang dulu, lain yang sekarang ya. Kita baca ayat kita dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, kita baca perikop yang pertama, ada 8 ayat. Kita baca bergantian ya. Pria dahulu ayat 1, kemudian wanita ayat yang kedua. Bergantian sampai ayat yang ke-8. Ya, pria dulu. Sudah siap? Hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan jika untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan amin. Ya. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Berbicara tentang hidup yang baru, di sini ada kata pembaharuan budimu. Ya, Budi itu bukan nama orang di sini ya. Ini Ibu Budi, bukan ya. Budi di sini artinya tingkah laku. Budi di sini artinya watak. Budi di sini artinya sifat. Pembaharuan budi, pembaharuan tingkah laku, pembaharuan watak, pembaharuan sifat adalah persembahan yang sejati bagi Allah.
Kata mempersembahkan di situ ya, mempersembahkan ayat yang pertama itu artinya berkorban, membawa sesuatu. Manusia akan menyerahkan dirinya kalau bukan kepada Allah, kepada iblis. Nah, jadi kita mau mempersembahkan hidup kita, kita mau membawa persembahan yang benar itu kepada siapa? Kepada Allah atau kepada satunya, gitu ya. Dan persembahan itu, korban itu harus hidup. Bapak Ibu Saudara pernah dengar hidup segan mati tak mau? Hidup, ya. Hidup itu artinya giat, hidup itu artinya aktif, hidup itu artinya bergerak. Tapi mempersembahkan persembahan yang hidup itu bukan sekedar bergerak atau asal hidup. Ya, seperti tadi saya katakan, hidup segan mati tak mau. Tapi kita mau belajar mempersembahkan yang hidup itu seperti Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Itu dijelaskan di ayat 22. Bekerja memberi buah. Itu hidup yang seperti itu. Hidup yang membimbing orang kepada Kristus. Jadi bukan sekedar aktif, bukan sekedar bergerak, apalagi hidup segan mati tak mau. Ya. Engkau sepertinya hidup tapi kayaknya mati. Jadi hidup yang giat, hidup yang aktif, hidup yang bergerak itu adalah hidup untuk Kristus, bekerja memberi buah, hidup yang membimbing orang kepada Kristus. Artinya apa? Kita bisa jadi saluran berkat. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Mengerti batu sandungan? Bapak Ibu Saudara pernah kesandung? Enak enggak kalau kesandung? Ya, sakit, jatuh, membuat kita jatuh kalau tersandung kan. Yang kedua itu persembahan itu harus kudus. Artinya kudus di sini itu dikhususkan untuk Allah. Bukan sisa. Tapi misalnya aku mempersembahkan waktuku untuk Tuhan. Dikhususkan untuk Allah. Bukan sisa, Tuhan mataku sudah 5 watt, 5 menit aja ya Tuhan, sisa-sisa. Yang kudus artinya itu khusus untuk Tuhan. Dan pengudusan kesediaan diri orang percaya untuk dipakai Allah sesuai tujuannya. Sesuai tujuannya. Bukan tujuan saya, bukan tujuan Bapak Ibu Saudara, tapi tujuannya Allah. Ketika kita dikhususkan untuk Tuhan, ya, mempersembahkan hidup kita, yang hidup tadi, yang kudus khusus untuk Tuhan. Kita bersedia untuk dipakai Allah sesuai dengan tujuannya. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Kemauannya kita, kesediaannya kita. Tidak ada paksaan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita datang beribadah, kita datang berdoa itu karena satu paksaan. Ya. Tapi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mempersembahkan, kita mau berkorban, itu khusus untuk Tuhan. Dan yang ketiga, itu berkenan. Artinya apa? Tidak bercela. Ada 3 tokoh, Nuh, Abram, dan Ayub. Dikatakan Nuh orang yang benar, tidak bercela. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya Nuh. Berapa orang selamat? 8. Abram, ketika dia berumur 99 tahun, Allah menampakkan diri kepada Abram dan berkata, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bahkan Abraham dikatakan bapak orang beriman. Dan Ayub,
Orang yang saleh, orang yang jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sekalipun Ayub harus mengalami proses. Tapi di akhir hidupnya kita lihat, di akhir kitab Ayub, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan memulihkan hidup Ayub dan Tuhan katakan apa? Tuhan pulihkan semuanya. Ayub tidak sama sekali mencela Tuhan. Hidup Ayub berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dari awal Ayub 1 ayat 1 Bapak Ibu Saudara buka itu ya. Pendahuluan kitabnya Ayub langsung dibilang. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara cek di pasal terakhir. Bagaimana Tuhan pulihkan Ayub. Perjalanan hidup Ayub tidak mudah. Tapi dia mempersembahkan yang hidup, yang kudus, terlebih yang berkenan. Yang tidak bercela itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau enggak kita membiarkan Allah mengubah kita? Membuat pribadi kita menjadi baru. Apa yang baru? Bukan baju yang baru, bukan potong rambut yang baru, bukan sepatu yang baru, bukan. Yang diperbaharui apa? Perbuatan dan pikiran kita. Niat hati kita. Adakah kerelaan hati? Saya katakan semalam ya sebelum tutup doa anak-anak pemuda remaja. Harus ada kerelaan hati ketika kita mau diubahkan. Harus ada kerelaan, rela, ikhlas. Kalau kita keras ya, kita mengeraskan hati, kita berontak, bisa diubah enggak sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara tahu malam apa di sini? Plastisin, lilin. Yang dibentuk-bentuk warna-warni sama anak-anak itu. Ya. Kalau anak-anak itu bentuk, aku mau bikin bentuk ikan. Tiba-tiba itu malam, itu lilin, itu plastisin, dia gak mau bentuk ikan. Aku maunya ayam. Jadi gak ikannya? Gak jadi. Yang ada anaknya kaget, bentuk ikan kok jadi ayam. Ya, dia keraskan hatinya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang namanya plastisin malam itu kalau keras ya, kalau kering patah. Betul apa betul? Dia enggak bisa dibentuk. Dia harus biasanya ya agak berminyak, ya kan? Agak basah. Tapi kalau dia kering, dia keras, hancur, enggak bisa. Jadinya kayak pasir wis. Enggak bisa dibentuk. Jadi ketika Allah mau membuat pribadi kita menjadi baru, itu harus ada kerelaan hati. Tidak boleh berkeras hati, tidak boleh memberontak. Seperti bejana tanah liat. Ya, kalau sering lihat video orang nganu tanah liat, sebelum itu dibentuk jadi pot, sebelum dibentuk jadi mungkin mangkok gitu ya, itu harus diinjek-injek dulu. Harus ada prosesnya. Dikatakan ada batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil itu harus dibuang. Dan dia dibentuk sedemikian rupa. Kalau tanah liat itu berontak, aku gak mau jadi mangkok. Aku maunya jadi gelas. Gak bisa. Dia harus nurut sama si pembuatnya. Dan ketika kita mau ya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, mau gak kita berubah? Mau enggak pribadi kita menjadi baru? Perbuatan, pikiran, niat hati. Berubahlah artinya ada pertobatan dan ada pengudusan. Diperbaharui hati dan rohnya. Berubah. Bukan kita berubah jadi orang lain, tidak. Ya, dan saya mau katakan Allah yang membuat pribadi kita menjadi baru. Itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, dan ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, memperbarui hati dan roh kita. Apa artinya? Kita semakin dan semakin mati terhadap dosa, serta semakin dan semakin hidup
bagi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah dibaptis? Baptis selam? Tidak ada, belum? Ya, kalau dibaptis itu gimana sih? Kita nyelam di dalam air tuh. Betul apa betul? Nyelam di dalam air apa disembur? Kita samakan dulu nih, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara disembur kan gitu. Diselam. Dia tenggelam. Ya. Kata tenggelam tuh apa sih? Kenapa sih harus tenggelam? Setelah tenggelam apa? Tenggelam terus ditinggal gitu, biarin bangun sendiri. Atau diangkat? Diangkat. Setelah dia tenggelam atas dosanya, dia dikuburkan dosanya itu, dia dibangkitkan. Menjadi baru. Ya. Dia semakin mati terhadap dosa dan semakin hidup bagi kebenaran. Dia bukan lagi menjadi hamba dosa tetapi berubah. Dari DOSA menjadi BENAR. Betul? Dosanya sudah tidak ada, dosanya sudah hilang. Sekarang adanya apa? Kebenaran. Nah pertanyaannya, mau enggak kita kerjakan yang benar itu? Atau engkau sudah dicelup, engkau sudah ditenggelamkan, dosamu sudah dibuang, tapi engkau masih rindu sama dosa itu. Ingat tema Natal, no. Istri Lot sudah dibebaskan, istri Lot sudah OTW. Tapi dia ngapain? Aku enggak rela. Aku masih mau yang sana. Akhirnya dia jadi apa? Sekali lagi saya katakan, manusia akan menyerahkan diri mereka kalau bukan kepada Allah, ya kepada iblis. Ya, kalau bukan hamba kebenaran, ya hamba dosa. Jadi ketika kita mau mempersembahkan persembahan yang benar, mau enggak kita memperbaharui? Ya. Orang percaya harus berubah, bukan hanya tahu. Aku tahu kok ayatnya. Aku tahu kok firman itu. Aku tahu kan kisah itu. Tapi tidak pernah kita lakukan. Aku tahu Nuh itu orangnya bergaul dengan Allah. Aku tahu banget tuh kisahnya Ayub. Aku tahu tuh si Abraham, bapak orang beriman kan. Kita tahu, bahkan mungkin kita hafal Alkitab. Tapi pertanyaannya, kita mau gak berubah? Kita mau gak lakukan? Kita harus terus berubah sampai menjadi serupa dengan Kristus. Ada komitmen dan tindakan. Terus menerus. Tidak mudah untuk berubah Bapak Ibu Saudara. Sungguh. Engkau yang tadinya suka marah. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ubahkan aku. Berikan aku kesabaran. Amin. Selesai engkau amin, ujian kesabaran itu akan datang. Betul apa betul? Ini hari ngeselin banget ya, dari pagi, siang, sore hingga malam. Orang datang ngeselin, orang WA ngeselin, orang telepon ngeselin. Kan barusan berdoa, minta apa? Sabar. Kan berdoanya minta berubah. Betul apa betul? Tidak mudah. Tapi sekali lagi saya katakan, Allah yang membuat itu. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Minta kekuatan daripada Tuhan. Ya. Buang segala yang durhaka, perbaharui hati dan rohmu. Yeskiel katakan. Bahkan di ayat yang lain Yeskiel katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ada kata-kata di situ, aku akan membuat. Coba buka Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat. Siapa yang buat? Tuhan. Allah, ya, yang membuat
kita bisa hidup menurut segala ketetapan firman Tuhan, segala ketetapan Tuhan, segala peraturan Tuhan itu Allah. Pertanyaannya, kita mau ikut atau enggak? Atau kita punya peraturan sendiri? Kita punya ketetapan sendiri. Sehingga ketika Tuhan sudah buat nih, kita menolak, kita memberontak, kita mengeraskan hati. Akhirnya enggak jadi-jadi kita berubahnya. Ketika mundur ayat 26. Mundur ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Bapak Ibu Saudara, ada anugerah ilahi, betul? Aku berikan hati yang baru. Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru. Dan ayat yang ke-27, aku akan membuat ada kesempatan. Pertanyaannya, mau enggak? Mau kita ambil enggak kesempatan itu? Ada anugerah dan ada kesempatan dari Allah. Selagi masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat. Mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah yang sempurna bukan berarti tanpa dosa. Tapi ketika kita sudah mati atas dosa kita sudah tinggalkan dosa kita belajar dewasa. Kita belajar dewasa, kita belajar lengkap, kita belajar matang. Artinya dewasa apa? Bukan dewasa secara umur. Bukan dewasa secara umur. Kadang-kadang iman seorang anak kecil pun itu bisa lebih daripada kita. Doa seorang anak kecil yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan itu mungkin lebih manjur, lebih mujarab daripada kita. Karena apa? Mereka tulus. Bukan karena ada maunya. Ya, jadi dewasa di sini bukan perkara usia, tapi dewasa di sini artinya apa? Siap untuk makan makanan yang keras. Ketika kita mempersembahkan persembahan yang berkenan, yang sempurna kepada Allah, siap enggak kita makan makanan yang keras? Bukan susu, bukan bubur, tapi makanan yang keras. Kita siap untuk dibentuk. Ya. Tidak mudah, sekali lagi saya katakan, tapi ketika kita mau punya hidup yang baru, ketika kita mau mempersembahkan persembahan yang benar, ayo kita koreksi sama-sama. Ayo kita cek sama-sama. Bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara, ini juga berlaku untuk saya. Ya, tidak mudah. Dibentuk sama Tuhan itu sakit, dibentuk sama Tuhan itu susah, dibentuk sama Tuhan itu sulit dan butuh proses. Mungkin kita jatuh, ayo bangun lagi. Mungkin kita putus asa, mungkin kita menyerah, ayo semangat lagi. Jangan sampai ketika kita sudah menyerah, putus asa, sudah kita tinggalkan Tuhan. Seperti Yudas. Ingat kisahnya Yudas? Dia menyesal enggak? Halo? Yudas menyesal enggak? Menyesal. Tapi apa yang Yudas lakukan? Dia ya toh? Petrus menyesal enggak? Sama menyesalnya. Tapi apa yang Petrus lakukan? Dia bertobat. Dia kembali. Ya. Hidup baru, pertobatan, mati atas dosa, menyalibkan dosa, dan bangkit untuk perubahan, bangkit untuk pertobatan, belajar untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan dengan pembaharuan budi. Itu yang pertama poinnya adalah iman, miliki iman yang memperbaiki hati. Miliki iman yang memperbaiki hati. Kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak mau memperbaiki hati kita. Ketika kita berbicara tentang memperbaiki hati, kata pertama yang muncul itu adalah rendah hati. Kita kembali ke Roma 12 ayat yang ketiga.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, perhatikan ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di terjemahan lain, kata menguasai diri ini mereka pakai kata rendah hati. Penguasaan diri itu tidak akan bisa goal kalau kita tidak ada kerendahan hati. Hati kita tidak akan bisa diperbaiki kalau tidak ada rendah hati. Ya, karena apa? Hati kita keras. Aku emang kayak gini orangnya dari dulu. Pernah dengar orang kalau ngomong gitu? Dari lahir aku udah kayak gini orangnya. Gak bisa berubah. Aku orangnya keras. Pernah dengar orang ngomong gitu? Ya. Aku percaya Tuhan, tapi aku tetap keras gitu ya. Gak mau berubah. Dia punya iman sama Tuhan sih, tapi dia tidak mau memperbaiki hati, dia tidak mau rendah hati. Memperbaiki hati artinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak egois. Di sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Bahkan dikatakan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Rendah hati. Ketika kita mau memperbaiki hati kita, Bapak Ibu Saudara cek, ada enggak yang enggak beres? Ada enggak yang enggak srek? Ada luka enggak? Ada masalah enggak? Hatimu enak enggak? Aku lagi nggak enak hati nih. Aduh, lagi nggak enak di sini, ada yang nggak srek. Ketika kita mau memperbaiki hati kita, Bapak Ibu Saudara, saya ilustrasikan lagi seperti baptisan selam tadi. Kita sudah tenggelam, ya. Kita sudah tenggelam dan kita sudah dibangkitkan. Hidup yang lama sudah kita buang dan yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah. Saya senang dengan ayat yang ke-16. Kami tidak lagi. Mungkin dulu kita menilai orang menurut ukuran manusia. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan di ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ya, semalam di Pemuda Remaja sempat disinggung tentang lahir baru, betul ya? Bukan berarti Bapak Ibu Saudara masuk dalam rahim mama dan dilahirkan kembali oe-oe, enggak. Tapi kita punya hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah mati, yang baru sudah datang, yang baru sudah dibangkitkan. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Galatia katakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada pujian katakan, hidupku bukannya aku lagi,
tapi kita sudah pakai pujian itu gitu ya. Itu kita sudah kenakan. Hidupku bukannya aku lagi Tuhan, tapi Yesus di dalam aku. Tapi kita tidak mau memperbaiki hati. Ya. Kita masih memikirkan, Roma katakan apa? Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kamu tidak bisa menguasai diri, kamu tidak bisa rendah hati. Hatimu masih ada yang tidak beres. Milikilah iman yang memperbaiki hati. Ketika engkau berbicara, aku percaya sama Tuhan, selesai. Tidak bisa. Ketika engkau percaya sama Tuhan, engkau punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus diikuti dengan perbaikan hatimu. Dibaharui sedemikian rupa. Apakah aku masih memikirkan hal-hal yang tinggi? Oh, aku pikirin diriku sendiri aja. Yang penting aku untung. Ya. Dulu waktu papa saya masih hidup jualan di depot itu ya, kan ada apa kalau di sini sebutnya sales lah ya. Ada sales yang datang nawarkan barang apa segala macam. Saya selalu ingat dia pernah katakan seperti ini. Jangan sampai kita untung tapi mereka buntung. Harus sama-sama untung. Biar cuma sedikit nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita pikirkan pokoknya aku harus untung. Kalau aku join sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku tolong kamu, apa untungnya buat aku? Nah itu tidak boleh ya. Hatimu perlu diperbaiki. Jangan sampai kita punya iman kepada Tuhan tapi kita mengaku kita hidup di dalam Kristus tapi hidup kita masih seperti dunia. Ingat di awal tadi saya katakan ketika kita mempersembahkan sesuatu kalau bukan untuk Tuhan itu pasti untuk. Kalau untuk Tuhan benar enggak? Kudus, berkenan, tidak bercela, hidup ya. Hidup bukan asal hidup tapi hidup untuk Kristus. Tidak seorang pun manusia boleh terlalu memikirkan diri sendirinya. Semua kita pikirkan pasti diri kita sendiri. Tapi kita di dunia tidak hidup sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, kita punya tetangga, kita punya relasi, kita punya karyawan mungkin. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya hanya untuk melakukan kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita sebagai pengikut Kristus juga harus melakukan itu. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia pentingkan hidup kita. Yang penting kita tidak binasa. Kalau Yesus pikirkan dirinya sendiri, dia tidak mungkin datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jangan menilai seseorang menurut ukuran manusia. Ya. Kita perlu penguasaan diri, kita perlu jaga hati. Jangan sampai kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus tapi hati kita tidak diperbaiki. Yang kedua, iman yang bekerja oleh kasih. Kita lihat tadi di sini ada karunia-karunia, kita satu tubuh banyak anggota, kita satu tapi banyak. Satu tapi banyak gimana tuh? Satu tapi banyak. Satu tubuh banyak anggota. Artinya apa? Kita saling membutuhkan, kita saling melengkapi. Ya, orang Kristen, orang percaya tidak berada dalam persaingan. Tapi kerjasama. Makanya saya katakan saling membutuhkan, saling melengkapi. Kita lihat Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita lihat versi bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini, begitu juga dengan kita, meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota dari satu tubuh.
firman Allah yang hidup. Kita lihat perbandingannya di sini ya. Firman Allah yang hidup masih di Roma 12 ayat yang kelima. Sebagaimana tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikian jugalah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu dan kita masing-masing dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh itu. Karena tugas kita berlain-lainan, jadi kita merupakan kesatuan dan saling membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih, ya. Kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Kita tidak bisa bilang gini, aku punya iman kepada Tuhan tapi aku tidak mau mengampuni. Aku punya iman kepada Tuhan tapi aku gak mau kerja sama dia. Aku punya iman sama Tuhan tapi aku tidak mau mengasihi dia. Ketika iman itu bekerja didasari dengan kasih, ya, itu akan mengubahkan kita. Itu akan mengubahkan kita. Kasih itulah yang membuat kita satu. Kasih itulah yang membuat kita saling membutuhkan. Kasih itulah yang membuat kita saling melengkapi. Saya dapatkan satu video, dia katakan seperti ini. Kasih tidak hanya tumbuh ketika kita dikasihi. Tapi kasih juga tumbuh meski saat kita disalah mengerti. Ngerti maksudnya? Kasih itu bukan saja tumbuh ketika engkau disayang-sayang, apa yang engkau mau diberi, selalu cocok, selalu klop. Tapi kasih juga itu bisa tumbuh ketika mungkin kita salah paham. Ketika mungkin kita cekcok. Saya mau ibaratkan kasih ini seperti suami istri ya. Kenapa saya ibaratkan seperti suami istri? Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ingat janji pernikahanmu di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat. Ingat engkau bilang apa? Halo, yang sudah menikah? Aku menerima. Ya kan? Saat sakit ataupun, halo? Saat sakit ataupun, apakah ketika sakit kemudian engkau datang kepada Bapak Pendeta? Aku mau tukar tambah. Halo? Saat cukup ataupun? Halo? Saat cukup ataupun? Apakah ketika kurang kau bilang sama Bapak Pendeta? Tukar tambah. Uang bulanan kurang. Apakah engkau ngomong seperti itu? Iman yang bekerja oleh kasih itu menerima. Iman yang bekerja oleh kasih. Kata kasih itu apa sih? Mas Dian, aku kasih. Bener gak? Mas Dian, aku kasih. Aku kasih. Apa yang aku punya, aku beri. Itu namanya kasih. Apa yang engkau punya, beri. Sakit ataupun sehat, ya, cukup ataupun kurang, mudah enggak? Halo, mudah enggak? Tidak mudah. Tapi ketika kita punya iman yang bekerja oleh kasih, kita mengerti bahwa kita satu tapi banyak. Ya toh? Ketika kita menikah, ketemu sama mertua, ketemu sama ipar, ketemu sama omnya, tantenya. Kita baru tahu, oh ternyata dia orangnya seperti ini. Oh kalau tidur ada bunyinya sedikit. Oh kalau makan seperti ini. Oh kalau habis pakai handuk mungkin dilempar sampai di langit-langit. Tapi apakah kemudian kau datang kepada Bapak Pendeta dan minta tukar tambah? Kan tidak. Ya, ketika kita mau diubahkan, milikilah iman yang bekerja dengan kasih. Engkau gak bisa, engkau mau diubahkan tapi engkau menuntut. Aku mau berubah ya. Saya pernah lihat satu video dia katakan seperti ini. Kadang-kadang kita suka salah mendidik. Kita suka bilang sama anak-anak, kalau kamu dapat nilai 10 nanti mama belikan ini.
Ya toh? Kasih kita bersyarat. Kalau misalnya kamu juara 1, nanti kita beli HP baru. Kalau nanti kamu begini, mama kasih ini. Itu bukan kasih. Engkau ada takarannya. Kalau dia, saya pernah dengar ini waktu zaman dahulu kala, tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau tidak. Kalau kamu baik sama aku bisa lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat. Pernah dengar itu? Itu saya pernah dengar. Zaman dahulu kala, sebelum menikah waktu masih di Jakarta, sudah lama sekali. Itu bukan prinsip yang kita pegang. Kasih yang Tuhan ajarkan apa? Kalau ada yang minta sama kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Kalau ada orang yang minta jubahmu, kasih semuanya buat dia. Bukankah Matius katakan seperti itu? Pipimu yang kiri ditampar, kasih. Halo? Sakit. Halo? Itu kasih yang Tuhan ajarkan loh. Aduh Bapak Ibu Saudara, baca pasal 9 sampai 21, ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Itu PR ya. PR itu baca di rumah. Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kasih? Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya iman kepada Allah tapi tidak memperbaiki hati, tidak mau bekerja dengan kasih, itu nihil. Engkau harus memperbaiki hatimu. Kalau engkau enggak memperbaiki hatimu, engkau enggak akan bisa mengasihi kasih itu. Ingat poin yang pertama, iman itu bekerja, iman itu memperbaiki hati. Miliki iman yang memperbaiki hati, setelah hatimu benar, engkau baru bisa bekerja dengan kasih. Engkau baru bisa menerima yang namanya karunia, 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 dan karunia. Ya, ketika engkau punya karunia yang ini, temanmu punya karunia, engkau akan iri karena hatimu belum beres. Ketika engkau punya karunia, Tuhan tambahkan lagi dengan karunia, hatimu belum beres, engkau akan sombong. Gak akan pernah beres. Makanya sebelum di ayat 5, 6, 7, 8, itu ada ayat 3, ada ayat 4, itu dibaca. Sudahkah imanmu memperbaiki hatimu? Baru kamu bisa bekerja dengan kasih. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Tidak ada, ya. Bapak Ibu Saudara kalau baca di kitab Korintus, gak ada di satu tubuh ini berkata gini, jempol lebih hebat daripada telunjuk, tidak ada. Mata lebih hebat daripada telinga, tidak ada. Ketika engkau kehilangan telingamu atau kehilangan pendengaranmu, apakah itu enak? Koko saya, Ko Chandra, telinga sebelahnya itu enggak bisa dengar. Jadi kalau misalnya Elsia ngomong sebelah ini misalnya enggak bisa dengar gitu ya. Elsia ngomong sebelah sini, dia enggak akan dengar. Dia mesti gini, hah? Gitu. Dia arahkan telinganya ke Elsia, misalnya Elsia di sini gitu ya. Cece gitu ya. Misalnya ini enggak dengar, dia akan arahkan telinga yang sini gini. Apa? Jadi enggak bisa Bapak Ibu ketika kita berbicara, kita satu tubuh, kita ada banyak anggota. Enggak bisa kita berkata, aku enggak butuh kaki. Aku enggak butuh jempol. Saya ingat ya papa saya, waktu dia kehilangan jempol kakinya, itu dokter waktu di ronsen itu ya, dokter bilang karena dia ada gula, kalau dilihat di sel-selnya itu ya, di sini hidup, di sini mati, hidup lagi di jari-jari. Kalau misalnya mau amputasi sampai tuntas, potong sampai setengah betis. Setelah dokter ngomong seperti itu di rumah sakit papa saya lagi dirawat. Dia kunci loh pintu kamarnya itu, suster dokter gak boleh masuk.
saya rayu. Gak apa-apa Pak, nanti kita beli kaki palsu gitu ya. Sekarang kan udah zamannya hebat gitu ya, udah bisa pakai kaki palsu. Kita pesen nanti. Gak mau. Gak mau. Jangan berkata, aku gak butuh tangan. Aku gak butuh hidung. Aku gak butuh telinga. Gak bisa. Ketika engkau belajar untuk mengasihi, kasihi semuanya. Sekalipun mungkin di sini ada lemak, di sini mungkin gemoy, kasihi semuanya. Gak bisa aku mengasihi hidungku aja karena hidungku mancung. Gak bisa. Iman yang bekerja oleh kasih. Kita sama-sama bangkit berdiri. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati yang namanya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Setiap tahun kita memperingati itu. Hari Jumat Tuhan Yesus disalib. Hari Minggu kita memperingati kebangkitannya. Apakah salibnya sudah mengubahkan hidup kita? Apakah kuasa kebangkitannya membawa kita kebebasan atas ikatan dosa? Kemudian kita hidup menjadi baru? Lebih mengenal Dia? Hidup seturut kehendak Dia? Susah Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak punya kerelaan hati. Kalau kita keraskan hati. Seperti contoh, anak saya nomor 1, Timothy. Dia tidak suka sayur, dia tidak suka buah. Kalau saya mau ikuti kehendak saya, mungkin saya akan paksa gitu ya. Jangankan sayur dan buah, anggaplah minum obat. Saya pernah tengkar sama Timothy perkara obat. Saya sampai duduk, dia biasanya kan dia berdiri gitu ya. Saya dudukkan dia, kita ngobrol, kita ngomong, sampai saya meneteskan air mata, sampai saya bilang, Timothy minum obat supaya sehat, supaya sembuh. Bukan supaya Timothy sakit, enggak. Baru dia mau. Kalau kita keraskan hati, kita punya mau, aku maunya gini Tuhan, aku enggak mau ikut caranya Tuhan. Enggak akan ada perubahan. Boro-boro hidup baru. Engkau buka hatimu. Kita sama-sama naikkan pujian. Beriku hati baru. Selama masih ada kesempatan. Biar dia jamah. Biar dia ubahkan. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja. Engkau buka hatimu selebar-lebarnya. Serahkan hidupmu sepenuhnya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah sama aja gak penuh. Gak rela. Tidak sepenuhnya. Kita naikkan pujian ini. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Beriku hati baru
cinta keselamatanku, jangan ambil rohmu dariku. Bapak Ibu Saudara, jangan bilang gini ya, aduh firman ini cocok nih buat dia, aduh pas banget nih buat dia. Jangan. Firman Tuhan malam hari ini cocok banget buat kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi jangan katakan, duh cocok banget nih buat dia, aduh pas banget nih buat dia. Enggak. Firman Tuhan malam hari ini itu berbicara kepada kita semua tanpa terkecuali. Juga berbicara kepada saya. Maukah kita punya iman yang memperbaiki hati kita, memperbaharui hidup kita? Maukah kita punya iman yang bekerja dengan kasih, supaya kita bisa mempersembahkan persembahan yang hidup itu tadi, yang kudus itu tadi, yang berkenan itu tadi. Letakkan tanganmu di dada dan katakan, jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita perlukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu Tuhan. Jangan ambil Kami perlukan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Kami perlukan perkenanan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, sukacita keselamatanmu, jangan ambil roh-Mu dariku. Lagi katakan, jaga ku dalam hadirat-Mu. Jaga ku
Terpujilah namamu Tuhan. Syukur. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan. Haleluya. Haleluya. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau, kami siap untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan ubahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Lili Arifin untuk tampil ke depan untuk berpimpin dalam doa. Ibu Lili Arifin. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Bukan kebetulan Tuhan, Engkau berikan tema di bulan April ini Tuhan bagi kami. Hidup baru. Itulah yang menjadi kerinduan dalam setiap hati kami. Kami rindu Tuhan yang lama, yang tidak berkenan, yang mengikat kami, yang membuat kami selalu susah, yang membuat kami selalu bergumul dengan kelemahan-kelemahan kami, dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup baru bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Berikan kekuatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Sore hari ini Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami semua untuk kami meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mengaku Tuhan, kami mengaku ada banyak
kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Ada banyak kelemahan-kelemahan kami yang membuat Tuhan, Engkau sering disalibkan dengan perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan, Engkau menguatkan kami kembali. Engkau memberikan solusi kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahwa kami sanggup bersama dengan Engkau. Kami sanggup Tuhan untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, untuk kami meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tidak segampang kami membuang sampah keluar jendela Tuhan. Namun kami butuh Tuhan kekuatan hati, butuh kerendahan hati Tuhan, untuk kami mau dibentuk oleh Engkau. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kesempatan ini kami buat sebaik-baiknya Tuhan. Selama kesempatan untuk kami meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan itu ada dalam hidup kami. Kami mau ambil Tuhan. Dan kami mau kerjakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau selalu menunggu-nunggu kami Tuhan. Untuk kami berbalik dari jalan-jalan hidup kami yang jahat. Kami yakin dan percaya sore hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan hati yang taat kepada kami. Hati yang siap dibentuk oleh penjunan itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu. Engkau buka rahasia-rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami rindu. Ada banyak hal yang belum kami ketahui tentang rahasia-rahasia firman-Mu. Kau berikan hikmat, kekuatan, urapan yang baru bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami siap Tuhan menerima aliran urapan baru dari hamba-hamba-Mu. Mengalir terus sampai kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami percaya Kau sudah memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Ajari kami untuk memberikannya dengan sukacita. Ampuni kami, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya undang Ibu Gembala tampil ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Semua sudah dapat roti perjamuan. Kita buka roti.
Sebelum kita makan dan minum perjamuan, dengarkan dulu firman Tuhan. Pegang roti, lebih tinggi dari kepala, dengar firman Tuhan dulu ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Yesus. Anggurnya. Saya bacakan firman dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya dengan ucapan syukur. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Allah yang maha besar, yang maha kuasa, ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan percaya apapun masalah-masalah persoalan kami dalam hidup ini, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan jalan keluar. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tak pernah kami pikirkan, Tuhan berikan kepada kami.
Tuhan, Engkau jawaban bagi semua umat-umat-Mu. Apapun masalah persoalan mereka, berikan pertolongan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhanlah penolong kami yang setia. Tuhan pembela kami. Tuhan tabib jika kami sakit. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Roh Kudus selalu menolong umat-umat-Mu, menolong hamba-hamba-Mu. Kasih karunia-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih kalau ada umat-Mu yang sakit, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah mereka Tuhan. Saat ini ada di rumah sakit Tuhan, jamah karena Engkau tabib yang sempurna. Tuhan juga pakai tangan-tangan dokter untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau penolong yang setia. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Tegur kami Tuhan bila kami menyimpang dari firman-Mu, agar kami tetap di dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa, kami diberkati. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan bawa korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akhiri ibadah kita. Kita mengangkat tangan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah kepadamu
Biarlah ibadah kami berkenan di hati-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan anugerah yang besar mengalir dalam hidup kami semua. Setiap umat-Mu, setiap kami yang ada mengikuti perjamuan, berkati kami dengan kuasa-Mu. Oh Tuhan, ketika ada umat-Mu yang sakit, jamah karena Engkau tabib yang sempurna, dokter yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-Mu yang ada di rumah sakit. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu supaya dia boleh sehat dan sembuh. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati.